Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu tanggal 13 Juni 2020, hari biasa dalam pekan biasa yang ke-10, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Antonius dari Padua, seorang imam dan sekaligus pujangga gereja. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 5, ayat 33 sampai dengan ayat 37. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang merasa biasa dengan ketidakjujuran atau ketidakkonsistenan dalam hidup mereka. Mereka tidak merasa dirugikan, bahkan merasa diuntungkan dengan ketidakkonsistenan mereka. Padahal tanpa mereka sadari, sebuah kebohongan, penyangkalan kebenaran, dan ketidakkonsistenan sebenarnya sangat merugikan diri sendiri dan menimbulkan dampak sosial yang tidak positif. Bila hal ini tidak pernah dilatih dan dibenahi, maka akan merugikan diri sendiri dan sesama. Memang lucu kalau dipikir-pikir dalam konteks orang beriman. Berbuat bohong dan salah, justru merasa bangga kalau bisa melakukan apalagi tanpa dilihat atau diketahui orang lain. Namun itulah kenyataannya dalam kehidupan manusia pada umumnya, baik yang beriman maupun dan terlebih yang tidak beriman atau tidak beragama. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tampil memberikan ajaran baru, menyempurnakan hukum Taurat yang penuh peraturan membelenggu. Yesus membongkar dengan pandangan paradigma baru, yakni dengan mengajak para pendengarnya menyelami inti hukum, yakni kasih. Oleh karena itu, kita diajak untuk bersikap jujur dan apa adanya. Tidak boleh ada kebohongan dan kepalsuan dalam diri kita. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakanlah tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Ajaran dan ajakan Yesus ini benar, tegas, dan keras bagi terutama yang tidak bisa menerimanya. Saudara saya terkasih, kita harus mengakui bahwa suatu kejujuran dewasa ini mahal harganya. Tidak mudah orang bersikap jujur, juga kepada diri sendiri. Kerap orang menipu diri sendiri dengan berbagai dalih dan pembenaran rasional. Namun sebagai orang beriman yang percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan, seharusnya lebih baik bersikap jujur dan apa adanya daripada hidup penuh dengan basa-basi. Sadarilah Tuhan itu Maha Tahu. Apapun yang kita sembunyikan dan dengan cara apapun kita menyembunyikannya, Tuhan pasti tahu. Sekali lagi, hal ini berlaku kalau kita sungguh beragama, apalagi beriman dan percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus mengingatkan dan meneguhkan kita agar berani memperjuangkan kebenaran, kejujuran, dan kekonsistenan. Karena semuanya itu akan menumbuhkan kebahagiaan dan penghargaan kita terhadap diri sendiri. Hari ini juga, gereja memperingati Santo Antonius dari Padua. Gereja menginginkan kita meneladani kesucian dan kekonsistenan orang suci ini.
sehingga kita sungguh merasa bahagia di dalam kasih Tuhan walau harus menderita. Sudahkah kita memiliki hati seperti Santo Antonius dari Padua ini? Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada sesama. Dan kita akan menjadi orang yang berbahagia. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang meneguhkanku pada hari ini untuk selalu konsisten antara kata dan perbuatanku. Baharulah hidupku selalu dalam Roh-Mu, sehingga setiap saat hidupku tumbuh dan berkembang menjadi orang yang berintegritas. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin.